Dari dulu banget ada satu pertanyaan yang kayaknya nggak ada habisnya. Realitas itu sebenarnya apa sih? Sesuatu yang emang ada di luar sana, atau jangan-jangan cuma pantulan dari pikiran kita sendiri? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal ngebawa kita ke labirin filsafat, spiritualitas, dan bahkan sains. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Apakah dunia di sekitar kita yang nentuin siapa diri kita? Atau sebaliknya, justru keyakinan dan asumsi kita lah yang membentuk dunia itu sendiri? Coba deh, jawaban kamu di awal mungkin bakal beda banget sama jawaban kamu di akhir pembahasan kita nanti. Oke, sebelum kita loncat ke ide-ide yang lebih liar, kita mulai dulu dari dasarnya, yaitu pandangan konvensional, cara kebanyakan dari kita diajarin buat ngelihat dunia. Ini tuh fondasinya masyarakat modern kita. Sains, hukum, ekonomi, semuanya dibangun di atas keyakinan ini. Bahwa ada satu realitas yang stabil dan objektif yang bisa kita sepakati bersama. Gunung ya tetap aja gunung, mau kita lagi senang atau sedih pas ngelihatnya. Akibatnya, kita jadi kayak pemburu bukti. Realitas itu rasanya jadi sesuatu yang keras, netral, dan ada di luar kendali kita. Kita seolah-olah cuma jadi aktor dalam sebuah drama yang naskahnya udah ditulis, bukan sutradaranya. Hal-hal kayak gini kan, rasanya nyata banget dan gak bisa dibantah. Angka di rekening bank kamu itu fakta. Tapi, coba deh pikirin, konsep kayak kesuksesan atau bahkan nilai uang itu sendiri, kita juga anggap sebagai fakta objektif kan? Padahal semua itu ada karena kita semua setuju buat percaya sama itu. Nah, di sini nih kita mulai sadar kalau garis antara fakta dan keyakinan itu ternyata nggak sejelas yang kita kira. Dan disinilah pandangan konvensional itu mulai goyah sedikit. Dua orang bisa ngelihat pemandangan yang sama persis, yang satu ngerasa damai, yang satunya lagi ngerasa hampa. Objeknya sama, tapi pengalamannya beda jauh. Kesadaran kita, seperti yang ditunjukin di sini, itu kayak lensa yang ngasih warna ke dunia. Analogi ini keren banget sih. Ini nunjukin kalau dunia objektif dan kesadaran subjektif itu nggak bisa dipisahin. Keduanya terus berinteraksi, kayak dua sisi koin yang mustahil dipisah. Ini ngebawa kita ke gagasan bahwa realitas itu bukan sesuatu yang diam, tapi sebuah tarian. Oke, sekarang siap-siap. Kita bakal pindah ke gagasan yang jauh lebih radikal, bahwa pikiran itu bukan cuma ngamatin dunia, tapi juga menciptakannya. Menurut pemikir Neville Goddard, apa yang kita yakini sepenuh hati, asumsi kita, pada akhirnya bakal jadi nyata di dunia fisik. Gini deh, misalnya kamu terus-terusan berasumsi aku nggak cukup baik. Kamu mungkin secara nggak sadar bakal ngehindarin peluang, nganggap kritik sebagai penolakan, dan ujung-ujungnya hidup kamu akan ngatur dirinya sendiri buat ngebuktiin asumsi awal itu. Coba lihat perbandingan di sini. Ini benar-benar kebalikannya dari logika yang biasa kita pakai. Di kiri, pandangan konvensional nuntut bukti dulu sebelum kita percaya. Tunjukin ke gue baru gue percaya. Di kanan, hukum asumsi bilang sebaliknya. Kepercayaan kamulah yang menciptakan bukti itu. Percaya dulu, baru kamu akan melihatnya. Ini pergeseran kekuatannya luar biasa banget loh. Seperti yang digambarkan di sini, kamu berubah dari penonton pasif jadi sutradara aktif. Kamu bukan lagi aktor yang ngikutin naskah, tapi kamu adalah sutradara yang nentuin jalan ceritanya. Setiap asumsi yang kamu pegang itu adalah benih dari kenyataan yang bakal tumbuh. Mungkin kamu mikir, ini kan spiritual banget. Tapi, yang bikin kaget, sains modern, khususnya fisika kuantum, justru mulai nemuin petunjuk-petunjuk yang arahnya mirip-mirip. Selama ratusan tahun, sains klasik ngasih kita gambaran alam semesta yang kayak mesin jam raksasa. Bisa diprediksi dan diukur. Terus, datanglah fisika kuantum dan ngerusak semuanya. Ternyata, di tingkat paling dasar, realitas itu jauh lebih aneh, lebih cair, dan lebih misterius dari yang pernah kita bayangin. Ini salah satu penemuan paling bikin bingung sekaligus paling keren dalam sains. Bayangin sebuah partikel itu bukan kayak bola kecil yang padat, tapi kayak awan kemungkinan. Partikel itu bisa ada di sini, di sana, atau di banyak tempat sekaligus. Nah, baru pas kita, seorang pengamat, datang buat mengukurnya, awan kemungkinan itu runtuh jadi satu kenyataan yang pasti. Kehadiran kesadaran kita itu jadi bagian dari proses penciptaannya. Jadi, prosesnya gini. Pertama, ada lautan potensi yang tak terbatas, namanya superposisi. Terus, kesadaran kita bertindak sebagai pemicu. Tindakan mengamati itu, fokus dari kesadaran kita, bikin salah satu dari potensi tak terbatas itu jadi nyata atau terpilih jadi realitas yang kita alami. Dan intinya ya ini,
yang dirangkum dengan sempurna oleh kutipan ini. Sains, yang dulu kita anggap sebagai bentengnya realitas objektif, sekarang malah bilang kalau realitas itu lentur, penuh kemungkinan, dan entah gimana terhubung sama kesadaran kita. Oke, setelah ngomongin ide-ide besar tadi, yuk kita tarik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau realitas itu selentur itu, kenapa ya banyak dari kita yang malah ngerasa terjebak? Gimana semua ini nyambung sama krisis makna yang banyak dirasain di era modern? Ironis banget kan? Kita punya akses ke informasi dan koneksi tanpa batas, tapi seringnya malah ngerasa lebih kosong dan bingung soal apa yang benar-benar nyata dan penting. Media sosial ngebanjirin kita dengan gambaran hidup orang lain, tapi seringnya cuma bikin kita makin ngerasa ada yang salah sama hidup kita sendiri. Nah, ini nih, bahayanya kalau kita terlalu kaku sama pandangan fakta objektif yang kita bahas di awal. Hidup bisa jadi kayak mesin. Kita ngejar apa yang kata masyarakat itu penting, pekerjaan yang benar, rumah yang oke, tabungan yang cukup. Tapi tetap aja rasanya hampa. Realitas yang harusnya netral, itu malah jadi kayak penjara tak terlihat yang kita bangun sendiri. Oke, jadi gimana dong solusinya? Kalau dunia objektif dan dunia imajinatif sama-sama punya peran, gimana cara kita hidup di antara keduanya? Jawabannya ada di keseimbangan. Kalau kita terlalu fokus ke fakta doang, hidup jadi kaku dan gak ada seru-serunya. Sebaliknya, kalau kita cuma ngawang-ngawang di imajinasi, kita bisa kehilangan pijakan, gak realistis. Keduanya sama-sama bahaya. Dan slide ini ngegambarin solusinya dengan keren banget. Kita harus tetap berpijak di bumi, kita akui ada hukum dunia fisik, kita harus kerja, makan, interaksi. Tapi di saat yang sama, kita pakai kekuatan kesadaran, imajinasi, dan asumsi kita buat ngasih arah, makna, dan keajaiban dalam perjalanan hidup itu. Pada akhirnya, ya ini dia kesimpulannya. Hidup itu bukan cuma kumpulan fakta, tapi juga bukan cuma ilusi. Hidup itu sebuah tarian, sebuah dialog terus-menerus antara dunia di luar sana dan dunia di dalam diri kita. Pertanyaan terakhir ini buat kamu. Hari ini, cermin kesadaran mana yang mau kamu pakai? Cermin yang cuma mantulin fakta-fakta keras dari dunia luar? Atau cermin yang juga bisa mantulin keyakinan, harapan, dan kekuatan kamu untuk mencipta dari dalam? Pilihan ada di tanganmu.